Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum kuliah lebih kurang 7 menit. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, kali ini kita mengambil tema tentang dasar diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita hidup di dunia ini bukanlah untuk makan, minum, berkeluarga, lalu punya fasilitas hidup, kemudian meninggal dan habis perkara. Kalau hanya itu tujuan hidup kita di dunia, maka rasanya tidak ada manfaatnya. Berarti main-main saja. Tapi Allah punya tujuan yang mulia dengan kehadiran kita. Ya, memang kita dirancang untuk hadir ke dunia ini dalam rangka untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah hanya kepada Aku. Jadi Allah menjadikan jin. Kenapa jin didahulukan? Karena memang jin diciptakan Allah terlebih dahulu. Bahkan jin itu sudah lama hidup di surga dan dia termasuk yang rajin beribadah kepada Allah. Nah, tapi ketaatan jin itu diuji ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Dia tidak menampakkan ketaatan yang tulus kepada Allah, dan bahkan dia mengingkari, dia menolak, dan akhirnya dia dikutuk oleh Allah SWT. Ketika ditanya kenapa dia tidak mau taat kepada Allah, karena padahal ini merupakan perintah Allah untuk dia sujud kepada Adam, dan menjawab, ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan manusia dari tanah. Jadi atas penciptanya itu dia beranggapan paling senior, paling hebat, sehingga sombong dan takabur. Jadi jin ciptakan Allah terlebih dahulu di surga. Kemudian tidak pula kata Allah selain jin manusia. Manusia adalah kita yang diawali oleh kehadiran Nabi Adam alaihissalam. Jin dan manusia dalam ayat ini dituntut oleh Allah untuk beribadah. Illa liya'budun. Jadi bahasa kasarnya tidak akan diciptakan jin dan manusia ini kalau dia nggak mau beribadah kepada Allah Taala. Ibadah itu adalah pengabdian yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, ibadah itu ulama membagi menjadi dua. Yang pertama ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus itu seperti sholat, puasa, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Di ibadah umum itu seluruh aktivitas seorang mukmin yang dilakukan dengan 3 landasan. Pertama, niatnya ikhlas. Kedua, caranya ittiba' Rasul, mengikuti Rasulullah. Yang ketiga, wayah tujuan ibadah itu untuk mencari ridha Allah SWT. Ini ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Apakah ibadah khusus ataupun ibadah umum? Artinya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu kalau ada landasannya 3 ini, yaitu niatnya ikhlas, kemudian tujuan sesuai dengan yang diajarkan Rasul, 3 tujuan mencari ridha Allah, kemudian caranya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu merupakan ibadah yang mendapat pahala dari Allah SWT. Sejak lahir kita, bahkan ketika berada di alam ruh, kita sudah dijadikan oleh Allah, diciptakan makhluk yang siap untuk mengabdi. Maka Rasul juga menyampaikan sabdanya, mauludin yuladu al-fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, dia tidak berdosa, tidak bernoda. Maka kesucian itu harus dijaga yang sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Taala.
Seorang mukmin yang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ini diawali ketika masih di alam ruh. Ada sebuah perjanjian yang digambarkan oleh Allah antara manusia yang berada di alam ruh dengan Allah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan? Jadi Allah menanya makhluk ya yang berada di alam ruh itu, manusia, apakah aku enggak tahu kalau aku ini adalah Tuhan? Maka ketika itu mereka menjawab, qalu syahid. Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Jadi kesaksian seorang mukmin ya, seorang makhluk yang belum sebagai manusia berada dalam ruh harus diaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari dengan pengabdian. Nah, pengabdian itu disebut dengan iyyaka na'budu. Padamulah aku menyembah. Yang merupakan doa kita dalam soal Al-Fatihah. Seorang mukmin itu dituntut untuk beribadah kepada Allah. Seluruh aspek kehidupannya harus beribadah. Hanya kepada Allah ibadah itu. Dan ibadah itu tidak boleh dilakukan untuk yang lain. Nah, apakah berupa ibadah khusus ataupun ibadah umum. Agar ibadah itu dapat diterima oleh Allah SWT. Jadi dasar kita diciptakan oleh Allah itu memang untuk mengabdi, untuk beribadah kepadanya. Seluruh aspek kehidupan. Sehingga seorang mukmin tidak ada waktu baginya untuk lari dari ibadah, apakah ibadah khusus ataupun ibadah yang umum. Sebenarnya pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan kita mampu untuk mewujudkan kehendak Allah ciptakan kita untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dan ketika berada di dunia kita juga dituntut untuk menjadi orang yang mempasrahkan seluruh kehidupan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah SWT. Artinya kehidupan yang kita miliki ini tidak ada milik kita. Itu semuanya karunia Allah yang satu ketika diambil, satu ketika akan dijemput oleh Allah SWT. Jangankan fasilitas hidup, sedangkan diri kita saja harus kita pasrahkan untuk Allah SWT. Dan ibadah itu memang demikian. Seluruh salat kita, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah SWT. Mudah-mudahan kita mampu untuk mewujudkan ibadah ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila ta'ala